Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam. Tepuk pramuka. Yang terhormat Pak Dio Eriowandi, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kepramukaan. Perkenalkan, nama saya Andi Julia dan saya Siva Nasirotunisa. Kami dari kelompok 4 dari kelas 6B PGSD. Nah, jadi di video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai macam-macam upacara, baris berbaris, bentuk barisan, dan lagu-lagu pramuka. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu macam-macam upacara pramuka. Yang pertama ada upacara pembukaan latihan. Nah, di upacara pembukaan latihan itu ada pemeriksaan kebersihan dan kerapihan anggota-anggota oleh pratama. Nah, selanjutnya ada regu petugas menyiapkan perlengkapan upacara. Selanjutnya ada pratama mengumpulkan anggotanya untuk membentuk angkare di hadapan tiang bendera. Selanjutnya pratama mengecek petugas-petugas upacara. Sesudah beres lalu menjemput pembina penggalang. Selanjutnya pembina upacara atau pembina penggalang mengambil tempat di hadapan pasukan. Para pembantu pembina berada di belakang pembina upacara dalam bentuk bersatu. Sesudah memimpin penghormatan, pratama menyerahkan pasukan kepada pembina, kemudian kembali ke regunya. Nah, selanjutnya pengibaran sang merah putih oleh petugas. Pembina upacara memimpin penghormatan. Pembina upacara membaca teks Pancasila ditirukan oleh anggota pasukan. Lalu membacakan Dasadharma dan kata pengantar dari pembina upacara tentang tema latihan tersebut. Pembina upacara memimpin doa menurut agama masing-masing. Pasukan diserahkan kepada pratama untuk melanjutkan acara latihan. Pratama memimpin penghormatan pasukan kepada pembina upacara. Dan yang terakhir, pembina upacara mengucapkan terima kasih kepada para pembantunya terus siap melaksanakan latihan. Nah, yang kedua ada upacara penutupan latihan. Di upacara penutupan latihan ada kerapihan setiap anggota. Pratama memanggil anggota pasukan untuk membentuk formasi angkare menghadap tiang bendera. Pembina penggalang dijemput pratama, kemudian mengambil tempat di hadapan pasukan diikuti oleh para pembantu pembina. Sesudah pemimpin penghormatan, pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara, kemudian kembali ke regunya. Petugas bendera menurunkan sang merah putih untuk disimpan. Pembina upacara memimpin penghormatan. Pengumuman tentang regu petugas pada upacara yang akan datang. Dilanjutkan menyerahkan pasukan kepada pratama. Pembina memimpin doa dan yang terakhir, pratama maju satu langkah untuk memimpin penghormatan pasukan kepada pembina penggalang kemudian membubarkan barisan. Nah, yang ketiga ada upacara penerimaan calon anggota. Perpindahan dari golongan pramuka siaga ke golongan pramuka penggalang diwajibkan kepada pramuka siaga yang telah berusia 11 tahun dan berkeinginan untuk melanjutkan kegiatannya sebagai pramuka penggalang di atas sebagai berikut. Yang pertama, proses diperindukan siaga dilakukan dalam rangkaian upacara pembukaan latihan dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pramuka siaga yang akan pindah golongan mengambil tempat berdapatan dengan pembina. Yang kedua, penjelasan pembina bahwa kepindahan golongan pramuka siaga ke penggalang semata-mata karena usia pramuka siaga tersebut telah mencapai 11 tahun. Yang ketiga, pesan yanda atau bunda kepada siaga yang akan dipindah ke penggalang. Yang keempat, pramuka siaga yang akan pindah golongan berpamitan kepada saudaranya yang diperindukan. Yang kelima, yanda atau bunda mengantar ke pasukan penggalang. Selanjutnya, proses di pasukan penggalang dilakukan dalam rangkaian upacara pembukaan latihan dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan siaga dari yanda bunda ke pembina penggalang. Yang kedua, penerimaan calon anggota oleh pembina penggalang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di pasukan penggalang tersebut. Yang ketiga, pembina siaga kembali ke perindukan untuk melanjutkan kegiatannya. Yang keempat,
calon anggota baru diperkenalkan ke semua anggota pasukan, kemudian diserahkan kepada regu yang sudah siap menerimanya. Yang kelima, ucapan selamat dari semua golongan anggota pasukan dilanjutkan acara kegiatan yang sudah diprogramkan. Nah, selanjutnya yang keempat ada upacara pelantikan pramuka penggalang. Pelantikan calon pramuka penggalang menjadi pramuka penggalang dilakukan setelah upacara pembukaan latihan dengan urutan acara sebagai berikut. Yang pertama, calon penggalang telah menyesuaikan SKU penggalang ramu, diantar pemimpin regunya ke hadapan pembina penggalang. Selanjutnya, pemimpin regu kembali ke tempat. Yang kedua, para pramuka penggalang yang sudah dilantik maju satu langkah. Yang ketiga, pembina mengadakan tanya jawab dengan calon tentang SKU yang telah diselesaikan. Selanjutnya, calon yang akan dilantik berdoa diikuti oleh anggota pasukan dipimpin pratama. Selanjutnya, sang merah putih dibawa oleh petugas ke sebelah kanan depan dari pembina. Semua anggota pasukan memberi penghormatan di bawah pimpinan pratama. Selanjutnya, calon secara sukarela mengucapkan janji Trisatya dengan tangan kanan memegang ujung sang merah putih dan ditempelkan di dada sebelah kiri. Selanjutnya yang kelima, upacara kenaikan tingkat dari penggalang ramu ke penggalang rakit dan dari penggalang rakit ke penggalang terap dan upacara penyematan TKK. Yang pertama, prosesnya sama dengan pelantikan penggalang ramu. Bedanya hanya sebelum penyematan TKU penggalang rakit, TKU penggalang ramu dilepas dulu, dan sebelum penyematan TKU penggalang terap TKU penggalang rakit dilepas dulu. Selanjutnya, proses penyematan TKK sama juga dengan proses pelantikan kenaikan tingkat. Bedanya hanya pada saat penyematan TKK baru, TKK lama tidak perlu dilepas. Selanjutnya yang keenam ada upacara pemindahan pramuka penggalang yang sudah berusia 16 tahun ke golongan penegak dengan susunan acara sebagai berikut. Dilaksanakannya dalam rangkaian upacara pembukaan latihan pasukan penggalang dan upacara pembukaan latihan ambalan penegak. Penggalang yang akan pindah golongan mengambil tempat berhadapan dengan pembina upacara. Nasihat dan penjelasan pembina upacara bahwa kepindahannya disebabkan oleh usianya yang sudah 16 tahun dan tuntutan perkembangan jiwanya sudah tidak sesuai lagi dengan para penggalang. Materi yang selanjutnya ada baris berbaris. Baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwaktakan tertentu. Nah, ada beberapa contoh baris berbaris. Nah, tujuan dari baris berbaris ini yang pertama guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, disiplin, sehingga dengan demikian senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu dan secara tidak langsung juga menanamkan tanggung jawab. Yang dimaksud dengan sikap jasmani yang tegap dan tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok tersebut dengan sempurna. Yang dimaksud dengan rasa persatuan adalah rasa senasib dan sepenanggungan serta ikatan batin yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. Yang dimaksud dengan disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas individu yang hakikatnya tidak lain daripada keikhlasan menyisihkan pilihan hati sendiri. Yang dimaksud dengan rasa tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak yang mengandung resiko terhadap dirinya, tetapi menguntungkan tugas atau sebaliknya tidak mudah melakukan tindakan yang akan dapat merugikan kesatuan. Materi selanjutnya yaitu tentang bentuk barisan. Nah, ada beberapa macam bentuk barisan. Yang pertama ada berderet. Bentuk barisan yang pertama yaitu berderet. Kedua, lengan tangan dibentangkan ke samping, setinggi bahu, telapak tangan terbuka dan menghadap ke bawah. Yang kedua, angkare. Kedua lengan tangan dikepalkan dan diacungkan ke atas. Yang ketiga, lingkaran besar. Kedua ujung jari tangan dilekatkan tepat di atas kepala atau membuat lingkaran dengan kedua tangan di sekeliling badan. Yang keempat, ada lingkaran kecil. Kedua ujung telunjuk dan ibu jari tangan dilekatkan tepat di atas kepala
atau membuat lingkaran dengan kedua tangan di sekeliling badan. Yang kelima ada setengah lingkaran. Kedua belah tangan dibentangkan lurus ke samping bawah dan digerakkan dari kanan ke kiri, kiri ke kanan di depan badan. Yang keenam, kolonel terbuka. Kedua belah tangan diangkat setinggi bahu, jari-jari merapat menghadap ke dalam. Yang ketujuh, kolonel tertutup. Kedua belah tangan dikepalkan dan diangkat di depan badan setinggi bahu. Kepalan antar dua tangan rapat. Yang kedelapan ada anak panah. Kedua belah tangan diangkat di depan dada dan jari-jari dirapatkan. Kedua telapak tangan ditempelkan dengan posisi semua jari tangan menghadap ke atas. Yang kesembilan ada perlombaan. Kedua belah tangan dikepalkan dan menjulur lurus ke depan. Yang kesepuluh, bentuk selat. Kedua belah tangan dijulurkan ke depan dengan posisi telapak tangan terbuka dan saling berhadapan. Jari-jari tangan merapat. Yang ke-11, selat terbuka atau selat balik. Kedua belah tangan dijulurkan ke depan dengan posisi telapak tangan terbuka dan saling bertolak belakang. Jari-jari tangan merapat. Yang ke-12, roda. Kedua belah tangan dikepalkan dan bersilang di depan dada. Yang terakhir berbanjar. Tangan kanan dijulurkan miring ke atas dengan posisi telapak tangan terbuka dan menghadap ke depan. Selanjutnya yang terakhir, lagu pramuka. Di sini kami akan menyanyikan lagu pramuka yang berjudul Pramuka Sejati, Ciptaan A.T. Mahmud. Rajin, terampil dan gembira, senantiasa pramuka karana, sopan dan tak kenal rasa sombong, bersahaja setia suka menolong. Ya 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 ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Ya 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 ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Selanjutnya kami akan menyajikan lagu pramuka yang kedua dengan judul 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4. Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek pasanglah lilin. Pramuka selalu disiplin. Nah, itu tadi materi singkat mengenai macam-macam upacara, baris berbaris, bentuk barisan, dan lagu-lagu pramuka. Semoga Video ini bisa menambah wawasan dan ilmu yang menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.